mukmin. Illa ma yasha, kecuali apa yang dia kehendaki. Jadi mengetahui Allah di sini apa hukumnya? Wajib. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqani. Pertama-tama yang bait di sini, rumah di sini artinya adalah Ka'bah, ya, mengunjungi Ka'bah. Ya. Al-khamis min arkanil Islam hajjul bait. Ya, yang kelima daripada rukun Islam yaitu mengunjungi rumah Allah. Ay qasdul baitil haram bin nusuk wal ibadah. Maksudnya bertujuan ke Baitullah Al-Haram untuk ibadah. Nusuk ya ibadah. Inna salati wa nusuki, nusuki itu arti ibadahku, ya, ibadah. Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka bagi Allah, atas ke manusia diwajibkan, maksudnya atas Allah, oleh Allah, bagi Allah atas kewajiban atas manusia naik haji bagi yang mampu. Istata'a artinya mampu. Ya, apa arti mampu di sini? Mampu finansial, ongkos PP, pulang dan pergi. Kalau cuma perginya doang nggak bisa pulang, belum wajib. Ya, mampu di sini artinya kuat, sehat. Kalau sakit, ya dianggap tidak mampu, belum wajib. Bisa nanti dibadal, digantikan. Ya, dan haji badal tidak semahal berangkat sendiri. Kemudian yang ketiga, arti mampu di sini apa? Mampu dalam arti keamanan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanannya, di tengah perjalanan bakal terjadi perang, maka tidak dianggap tidak mampu. Ya. Itu arti mampu. Istata'. Ya, jadi menziarahi Baitullah Al-Haram untuk nusuk ibadah. Ya, dalam apa? Syekh Ahmad Ibn Ruslan namanya, Ahmad Ibn Ruslan, dalam kitab Zubatnya menyatakan al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji begitu pula umrah tidak diwajibkan bagi manusia kecuali hanya satu kali. Seumur hidup cuma satu kali, ya, wajib. Ya, namanya hajjul Islam, haji Islam. Nanti ada lagi haji karena nazar. Kalau saya punya proyek ini berhasil, saya akan haji. Itu namanya haji nazar. Ada lagi haji qadha atau kafarah. Gara-gara hajinya salah, maka wajib diqadha, wajib sebagai ditebus di dua kali. Nanti ada haji badal, baru ada haji sunnah. Yang berikutnya adalah sunnah. Jadi berapa haji? Ada macam-macam haji. Tapi yang pertama hajjul Islam. Yang pertama itu harus ditunaikan dulu haji Islam, baru haji nazar, baru haji kafarah, baru haji badal dan lain. Fala yajibu illa 'alal mustati'. Tidak wajib kecuali atas orang yang mampu. Ya. Dan diwajibkannya kapan? Haji. Diwajibkannya malam Isra wal Mi'raj, setelah keluarnya Nabi Muhammad SAW dari Taif, ya, dan sebelum hijrah 1 tahun. Ya. Jadi sama ketika diwajibkan sholat, diwajibkan juga haji. Ya. Adapun puasa diwajibkannya tahun kedua dari hijrah. Jadi setelah hijrah 2 tahun, Rasulullah baru diwajibkan berpuasa. Ya. Di bulan Sya'ban saat itu. Ada yang menyatakan haji diwajibkannya tahun ke-6 hijrah, dan ini pendapat yang paling kuat. Ada yang menyatakan tahun ke-4, ada yang menyatakan tahun ke-5, ya.
Taib. Allahumma shalli Muhammad. Sekarang masuk ke rukun iman. Jadi kalau orang sudah melaksanakan rukun Islam namanya muslim. Nah, baru dia melaksanakan rukun iman. Apa itu iman? Huwa ar-ruknul tsani min arkan din, huwa tasdiqul qalbi bima jaa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti iman. Iman artinya itu rukun kedua daripada rukun yang kedua daripada arkanuddin, daripada agama. Kan rukun agama 3 ya, Islam, iman, ihsan. Nah, rukun agama yang kedua iman. Apa itu iman? Tasdiqul qalbi, pembenaran hati, bima jaa, dengan sesuatu yang dibawa atau yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita bawa ya, termasuk ini hari-hari ini Rajab akhir apa? Isra wal Mi'raj. Kita percaya. Harus dengan apa? Dengan iman. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Allah yang Maha Kuasa untuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit Mi'raj, ya, Suratul Muntaha. Itu enggak ada. Dan ternyata setelah 1400 tahun ya, teknologi semakin canggih, orang sampai naik ke bulan. Itu baru pesawat buatan siapa? Buatan manusia. Apollo buatan siapa? Manusia. Handphone bisa ngobrol sama orang di Mekah, di Amerika, buatan manusia. Televisi, radio dari jarak jauh, sinyal bisa kita sampai. Nah, gimana? Baru buatan manusia begitu, apalagi buatan Allah. Allah ya. Terbukti kebenaran Islam semakin akhir zaman semakin terbukti. Arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Sittah itu 6. Ini kata 6 ini yang paling aneh dalam bahasa Arab. Ya, kalau khamsah 5. Nomor 5 khamisah, atau jam kelima khamisah, saatul khamisah. Kalau 6 sittah. Nomor 6 sadisah, beda tuh. Nomor ke-6 sadis ya. Beda, nggak nyambung mas kita. Ajaib, saya sampai sekarang bingung tuh. Kenapa angka 6 tuh? Jadi ada 6 ya rukun iman. Yang pertama antu'mina billah, pertama beriman kepada Allah. Ya. Itu beriman, engkau beriman dan percaya. Ya. Antu'mina. Ya. Nanti kita belum jelasin. Pertama secara garis besar dulu. Rukun iman ada 6. Pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala, dan beriman kepada takdir baik, takdir buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi belajar nih, posisi belajar. Ya. Yang pertama, al-iman billah. Pertama beriman kepada Allah. Apa itu? Antu'mina, engkau beriman. Wa tasaddaq, lalu engkau mempercayai bi anna Allah taala mawjud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, wujud. Wa annahu wahid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Wa annahu muttasifun bi kulli kamal, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan segala kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, bersih dari segala kekurangan. Nazah, bersih. Dan wajib diketahui bahwasanya Allah itu apa? Wajib diketahui adalah 40 sifat, yaitu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Nah, itu bagi Allah. Wujud qidam bakum mukhalafatul lil hawadits liqiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah sama basar hayat sama ya. Qadiran muqtadiran samian basir mutakalliman, itu ya. Wa annahu al-fa'ilul mukhtar, dialah yang melakukan. Al-mukhtar, dialah yang memilih. Dia Allah yang melakukan semuanya. Allah juga yang memilih. Al-fa'alun lima yurid, itu ayat tuh Quran ya. Fa'alun lima
Dia melakukan apa yang dia mau. Kita manusia hanya bisa berencana. Ana urid, anta turid. Saya mau, kamu mau. Walakin Allah fa'alun lima yurid. Tapi Allah juga yang melakukan apa yang dia mau. Jadi manusia hanya bisa berencana. Manusia, Allah yang menentukan. Wala yajri fi mulkihi ma illa ma yasha. Tidak berjalan dalam kerajaannya. Semua dalam kerajaan Allah nih, langit dan bumi. Illa ma yasha, kecuali apa yang dia kehendaki. Jadi mengetahui Allah di sini apa hukumnya? Wajib. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqani. Pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang manusia yang beriman, mengenal Allah dengan yakin. Ya, itu maksudnya mengetahui di sini apa? Mengetahui sifat-sifatnya, ya, dan seluruh hukum ilahiyah. Ya. Bukan mengetahui zatnya. Kalau mengetahui zatnya kita nggak tahu. Ya. Hanya Nabi Muhammad yang bermi'raj sampai bertemu dengan zat Allah, melihat zat Allah. Ya. Taib. Jadi secara garis besar tidak mengetahui Allah kecuali Allah. Ya. Kalau mencapai itu, kita belum bisa mencapai itu. Ya. Dari zatnya Allah. Jadi kalau kita membahas dari zat Allah adalah isyrak, ya, bisa syirik. Masya Allah. Ya. Wa tsani an tu'mina bi malaikatillah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu engkau mempercayai tusaddiqu bi anna Allah khalaqal malaikah. Engkau mempercayai bahwasanya Allah SWT menciptakan malaikat min nur, dari cahaya. Malaikat diciptakan dari mana? Cahaya. La ya'kulun wa la yashrabun wa la yanamun. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Naum itu tidur, ya nam. As-salatu khairun minan. Hanya dalam Islam tuh. Sholat lebih baik daripada tidur. Kalau kita ngantuk bilang apa? Tidur lebih baik dari sholat? Enggak, sholat lebih bagus daripada tidur. Bangun paksa. Tuh, hebat Islam. Oh. Layak wala ya'suna Allah, dan tidak pernah bermaksiat, enggak pernah ngelawan tuh malaikat. Tunduk, nurut. Salat. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Ya. Ma amarallah, apa yang diperintahkan kepada mereka. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Yu'marun, diperintahkan. Ya. Walaysa zukuran wala inasan, bukan laki-laki, bukan perempuan. Wahum katsirun, mereka sangat banyak. La yuhsu adaduhum, tidak ada yang tahu jumlah mereka. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib ma'rifatu minal malaikati asyrah, tapi wajib mengetahui mereka daripada malaikat hanya 10. Wahum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, Munkar Nakir wa Munkar wa Manakir wa Raqibun wa Adidun wa Malik wa Ridwan. Hanya 10. Ya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail mengatur rezeki termasuk hujan. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Munkar Nakir menanyakan di alam kubur. Raqib Atid mencatat kebaikan dan kebu. Malik menjaga neraka. Ridwan yang harus membuat hubungan baik sama malaikat apa? Dikubur. Ya, harus bangun baik itu. Munkar Nakir sama penjaga neraka.
Nah, ini bisa. Tapi mereka dan malaikat apa? Malik itu nggak pernah ketawa. Nabi Muhammad Mi'raj itu siapa itu? Serem banget, nggak pernah ketawa. Kata malaikat Jibril itu adalah khazinan nar, dia penjaga neraka, namanya Malik. Tidak pernah tertawa, senyum pun enggak. Sejak Allah menciptakan neraka. Sejak Allah merintahkan tugasnya menjaga neraka. Dan akhirnya disapa sama Nabi Muhammad. Ini baru senyum satu kali dong. Hamba Nabi Muhammad doang senyumnya. Setelah itu kata tidak pernah senyum sebelumnya dan setelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril sebutnya apa? Disebut juga ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turun malaikat. Kalau malam Lailatul Qadar tuh semua malaikat dan ruh, maksudnya malaikat ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, makanya disebut orang Nasrani disebut Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu artinya malaikat Jibril. Ya, sampai sini dulu deh. Insyaallah minggu depan kita lanjutin ya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah.